Saya dan istri saya berencana untuk memiliki anak. Itu hanya bisa ditunda untuk saat ini. Malam itu, saya bekerja lembur seperti biasa. Pulang telat, minum terlalu banyak, pulang ke apartemen, dan tekan lift untuk bersiap-siap naik ke atas. Lift saat ini diparkir di lantai 3 negatif. Rumah saya berada di lantai 16. Seharusnya jam 11 atau 12. Hanya sedikit orang di malam hari. Tak lama lift sampai di lantai 1. Di bawah pengaruh alkohol, ditambah aku baru saja berjalan sejauh itu. Saya merasa tubuh saya panas dan berkeringat. Saya bisa berjalan ke lift dan saya merasa kedinginan. Aku tidak terlalu memikirkannya. Cukup tekan lantai 16. Lift mulai naik perlahan. Berhenti di lantai 5. Saya pikir seseorang harus masuk ke lift. Jadi pintu terbuka. Jadi saya menyingkir untuk memberi ruang. Tapi tidak ada seorang pun di depanku. Apakah seseorang menekan lift? Tapi tidak sabar menunggu naik tangga. Karena tidak ada yang aktif. Saya menekan tombol tutup. Tapi lift berhenti lagi di lantai 6. Begitu pintu terbuka, tidak ada seorang pun di sana. Lalu ada lantai 7, dan ada perhentian lain. Masih tidak ada siapa-siapa. Aku sedikit kesal. Dia menjulurkan kepalanya dan berteriak siapa. Apaku sakit? Terus tekan lift dan tidak menaikinya. Tapi sepertinya tidak ada orang di dekatnya. Sampai lantai 8. Lift kembali berhenti, dan aku hampir berteriak. Saya melihat seorang gadis kecil berdiri di depan pintu, sekitar 6 atau 7 tahun. Itu juga aneh, semuanya pada saat ini. Anak siapa yang masih di luar sendirian? Aku menunggunya masuk ke lift, tapi gadis kecil itu terus saja berdiri di depan tidak masuk. Aku bertanya pada adik perempuan itu dengan bingung. Kau mau masuk? Ayo, pintu lift tertutup. Tapi dia tidak menjawab. Sepertinya dia tidak berencana untuk masuk. Aku hanya merasa lebih dingin di lift. Aku menutup pintu lift, tapi pintu terbuka di tengah jalan. Gadis kecil itulah yang membukanya. Ini agak lucu saat berjinjit. Saya harus memintanya untuk bergegas lagi. Ayo masuk. Tapi ia tetap berdiri di depan pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah gadis kecil itu mencoba memainkan semacam melukon? Jadi saya menunjuk ke kamera di lift dan berkata, itu tidak baik. Pengawasan akan mengambil gambar. Kemudian, gadis kecil itu akhirnya membuka mulutnya perlahan. Katanya aku sedang menunggu ibuku datang. Tapi saya melihat sekeliling dan saya tidak bisa melihat siapapun. Suara gadis kecil itu dalam dan kesal. Itu sama sekali tidak terdengar seperti suara anak-anak. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia dengan kasar menekan tombol tutup lagi. Gadis kecil itu tidak menekan pintu lagi. Lift akhirnya naik lagi. Itu tidak berhenti di lantai pertama. Aku menghela napas lega. Aku hanya ingin cepat pulang. Tetapi ketika Anda mencapai lantai 11, lampu di lift tiba-tiba mulai berkedip. Aku mendongak dengan gugup ke arah cahaya. Menemukan beberapa noda aneh di atasnya. Seolah-olah seseorang telah memercikan lapisan tinta di atasnya. Dan aku semakin terkejut. Rumah itu perlahan berkembang dan semakin besar. Dengan lampu BRK Adipen KIDP. Aku ingin tahu, apakah aku minum terlalu banyak? Berhalusinasi. Tidak bisa mengatasinya selama lift masih berjalan normal. Biarkan aku pulang dengan cepat. Tepat saat aku menundukkan kepalaku yang miring. Ada pemandangan yang membuatku bergidik. Melihat melalui cermin lift. Dan aku melihat sebuah tangan di belakangku. Itu adalah ketakutan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Sejak saat itu, setiap detik di lift, itu semua adalah siksaan psikologis yang tak ada habisnya. Aku tidak bisa tinggal di lift lagi. Mendorong tombol lantai 14. Siap naik ke lantai 14. Begitu pintu terbuka, aku membenamkan kepala dan bersiap bergegas ke tangga. Tapi seseorang berdiri di depanku. Itu gadis kecil yang baru saja kulihat di lantai 8. Dia sepertinya menungguku. Tapi bagaimana dia bangun? Dia jelas tidak masuk ke lift sekarang. Aku merasa jantungku hampir berhenti berdetak. Gadis kecil itu perlahan mengangkat kepalanya, menunjukkan ekspresi mulut yang menyeramkan. Wajah di belakang telinga. Dan kemudian, saya benar-benar mengabaikan saya yang ketakutan. An-An mengatakan bahwa ibuku akhirnya tiba. Sekarang, saya bisa masuk. Aku tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Tidak ada seorang pun di lift. Tidak ada orang di sekitar. Di mana ibu yang dia katakan? Saya ketakutan. Kaki gemetar. Ayo seperti ini. Aku takut aku tidak bisa kembali ke rumah ini. Lalu aku berjalan di sekitar gadis kecil itu. Bergegas ke tangga dan naik dengan panik. Sensor cahaya di koridor mulai menyala satu persatu. Tapi aku bahkan belum sampai di sana. Lampu sensor itu hanya menyala ketika seseorang lewat. Tapi tidak ada yang berjalan di depan Anda. Aku jadi gila.
Akhirnya mencapai lantai 16. Aku membanting membuka pintu tangga dan bergegas pulang. Tapi di tikungan, saya melihat seorang ibu dan anak perempuan berdiri di depan rumah saya. Gadis itu terlihat sebelumnya. Bagaimana mereka bisa berada di depan pintu saya? Bagaimana Anda tahu di mana keluarga saya tinggal? Sekarang, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku tahu aku tidak bisa pergi sekarang. Kita bahkan tidak bisa keluar dari atmosfer. Dia berbalik dan dengan hati-hati mencoba membuka pintu tangga untuk melarikan diri. Tapi tanganku yang berkeringat tidak sengaja tergores. Suara pintu pegas memantul kembali, berderak di lorong yang sepi. Saya ingin menangis, tidak mengherankan. Ibu dan anak itu terkejut. Suara langkah kaki di lorong datang ke arahku. Saya membuka pintu keluar darurat lagi, berlari dengan panik di lantai bawah. Saya hampir jatuh beberapa kali. Aku tidak bisa berhenti. Sepanjang jalan ke ruang keamanan di lantai bawah, keamanan tidak tersedia saat ini. Harus berpatroli. Aku mengangkat tubuhku yang gemetar. Melalui jendela depan kecil, kulihat ibu dan anak itu sudah sampai di depan pintu lantai 1. Mereka tidak datang, hanya berdiri di depan pintu dan memelototiku dengan kesal. Tatapan itu sepertinya membunuhku. Aku sangat takut, aku ingin berteriak. Kemudian, satpam kembali, lihat aku gemetar. Dia bertanya dengan kaget, apa yang terjadi? Aku menunjuk ke pintu depan, tapi tidak ada yang tersisa di pintu. Kemudian, satpam menemani saya ke atas dan pulang. Saya pikir, istri, saya akan tertidur sekarang. Tapi dia masih menungguku dengan lampu menyala. Dia mengatakan, seseorang baru saja membunyikan bel pintu. Saya pikir, saya kembali. Saat aku hendak membuka pintu, tiba-tiba menyadari, setiap aku pulang sepi. Tidak akan membangunkannya dengan membunyikan bel pintu. Jadi dia mengawasi, tidak segera dibuka. Tapi melirik melalui tampilan bel pintu. Dan tidak ada orang di luar sana. Tapi aku hanya kembali ke sofa dan duduk. Bel pintu berbunyi lagi. Diulang lagi dan lagi beberapa kali. Kemudian, dia terus menyalakan pajangan. Tunggu di pintu. Akhirnya lihat tampilannya. Wajah seorang wanita muncul di atasnya. Wajah itu pucat dan menakutkan. Itu tidak terlihat seperti orang normal. Dia segera menyalakan semua lampu. Hubungi ruang keamanan. Tapi keamanan pergi berpatroli dan tidak menerimanya. Jadi aku akan gila. Saat aku berlari ke bawah, saat dia melihat layar lagi, wanita itu menghilang. Kami hampir tidak tidur malam itu. Keesokan paginya, saya pergi ke ruang keamanan. Minta keamanan memeriksa CCTV lift. Tidak masalah. Setelah membacanya, saya bahkan lebih takut. Di layar pemantauan, saya melihat bahwa saya sedang menunggu lift di lantai pertama. Tidak butuh waktu lama untuk masuk. Awalnya, semuanya normal. Tapi aku tidak tahu apa yang gila. Ini seperti dimanipulasi oleh sesuatu. Saya menekan tombol dari lantai 5 ke lantai 8 lagi. Di lantai 7, aku berteriak ke udara. Di lantai 8, saya berbisik kepada seseorang yang tidak tahu harus berkata apa. Lalu tutup pintunya. Dan kemudian menunjuk ke CCTV dan mengatakan sesuatu. Setelah tutup lagi, hanya saja aku menatap lampu lift untuk sementara waktu. Lalu tiba-tiba menekan tombol di lantai 14 dan berlari keluar. Seluruh proses, aku satu-satunya yang melakukan sesuatu yang aneh. Kamera pengintai di depan terus merekam saya kehabisan. Tidak ada lagi ejekan keamanan. Apakah saya dan istri saya gelisah? Tapi apa yang saya rasakan saat itu begitu nyata. Siapa wanita